Iya, shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat malam, selamat berjumpa lagi di Mesbah Doa. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa karena penyertaan Tuhan yang ajaib. Jangan pernah lelah mencari Tuhan karena Dialah sumber kekuatan kita. Apapun keadaan kita hari-hari ini, hanya dalam hadirat Tuhan kita bisa tenang. Sebab kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, tapi berjalan bersama Tuhan kita akan dikuatkan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini kami masih boleh mengikuti Mesbah Doa, diam dalam hadirat-Mu, menerima kekuatan yang daripada-Mu. Kami mau datang malam hari ini Bapak, kami mau mengakui kami tidak punya cukup kekuatan atau hikmat. Bahkan apa yang akan terjadi ke depan tidak ada satupun yang kami ketahui. Tuhanlah yang maha tahu. Sebab itu kami mendekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau bawa pujian penyembahan kami. Biarlah Engkau menerimanya Tuhan, sucikan dan kuduskan hidup kami untuk layak masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Tiada kami gelisah Tuhan, kami percaya Bapa, amin, amin. Akan masa menjelang kami berjalan serta Yesus, serta Yesus, maka sekali lagi mari kita katakan, kami tidak tahu akan hari esok Tuhan. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap satu saat nanti, tapi Tuhan tidak pernah lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Kami percaya kami berjalan bersama Yesus. Ku berjalan serta Yesus, maka hati. Biarlah kita mau berkata, Tuhan, banyak hal yang tidak kami pahami, banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan-Ku. Banyak hal yang tak kami pahami, banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagi kami, yaitu tangan Tuhan yang pegang hidup kami. Tangan Tuhan yang pegang. Mari lebih lagi saudara kita menyadari bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan di hidup kita. Sekali lagi katakan pujian ini, tiada kami tahu kan hari esok, tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap, bukan surya yang kami harapkan. Yes, karena surya akan lenyap, tetapi Tuhan tidak pernah lenyap di hidup kami. Amin. Oh, tiada ku gelisah akan masa yang menjelang Tuhan. Amin. Kami mau berjalan beserta Yesus. Yes, serta Yesus, maka hatiku. Sekali lagi katakan, kami tidak tahu akan hari esok Tuhan. Tak ku tahu
Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tidak ada kami gelisah. Amin, amin Tuhan. Akan masa yang menjelang di depan kami, kami mau berjalan beserta Yesus. Amin Tuhan, serta Yesus. Maka hati, mari saudara dengan iman kita mau angkat tangan dan berkata, banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan. Lebih lagi banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku tangan Tuhan yang pegang hidup kami. Amin, amin Tuhan. Kami tahu Bapa, banyak hal yang tidak kami pahami di hidup ini, tapi kami yakin ketika tangan Tuhan yang pegang hidup kami, maka kami kuat berjalan bersama Engkau Bapa. Bahkan di saat semua keadaan terasa menakutkan di sekeliling kami, kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang berjanji, bahkan Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup dan mati kami. Engkau Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami. Tidak ada yang perlu kami takutkan ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan. Engkau Tuhan yang sanggup, Engkau Tuhan yang sanggup memegang kendali atas hidup kami Bapa. Bagian kami hanyalah percaya dan mempercayai Tuhan. Bahkan sekalipun ada banyak hal yang tidak kami mengerti di depan kami, kami tahu Tuhan yang menjaga langkah-langkah kami. Mari sekali lagi kita mau berkata, banyak hal yang tak kami pahami Tuhan, tapi kami percaya Tuhan tetap yang memegang tangan kami di depan. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan. Banyak hal yang tidak kami pahami Tuhan, tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagi kami adalah tangan Tuhan. Amin, amin. Tangan Tuhan yang pegang. Terima kasih Kau Tuhan yang pegang hidup kami, yang pegang tangan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan sedang merenda karya-karya yang mulia bagi hidup kami. Ajar kami terus berjalan bersama dalam rencana-Mu Bapa. Karena walaupun kami tidak mengerti, namun satu hal kami tahu, tangan Tuhan merenda kehidupan kami, melakukan yang terbaik bagi hidup kami, untuk terus kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang
akan melihat pelangi kasih-Nya. Oh, tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merenda suatu karya. Amin, amin. Ya, agung mulia saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih. Lebih lagi tangan Tuhan, oh tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Saatnya akan tiba nanti Tuhan, amin. Kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari tetap percaya bahwa tangan Tuhan sedang merenda pelangi di hidup kita, saudara. Sekalipun hari ini air matamu mungkin engkau merasa sudah tidak sanggup lagi, datang pada Tuhan, percaya kepada rencana dan kehendak-Nya, bahwa tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang mulia dalam hidup kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, ajar kami percaya, ajar kami berserah Tuhan pada rencana-Mu. Tangan Tuhan sedang merenda suatu karya, amin. Saatnya akan tiba nanti, ya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih. Tangan Tuhan sedang merenda, tangan Tuhan sedang merenda suatu karya. Sekali lagi dengan iman percaya katakan, tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan Engkau akan melihat pelangi kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Kami kan lihat pelangi kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami akan melihat tangan Tuhan bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kesembuhan. Kami percaya, kami percaya Kaulah sumber pertolongan di dalam hidup kami Bapa. Kami percaya penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa
selalu Engkau menyertai hidup kami Tuhan. Kami percaya itu Bapa, amin. Kau Bapa-Ku. Lebih lagi saudara, mari angkat hati dan imanmu lebih lagi. Oh, ku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidup. Engkau Bapa yang setia dalam hidup kami. Amin. Tuhan penolongku, hanya dirimu Tuhan penghibur kami, amin. Ku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai. Engkau Bapa yang setia, amin. Oh, setia Kau Bapa yang setia, tak pernah tinggalkan kami, yang berseru padamu, yang berserah padamu. Kau setia Tuhan bagi hidup kami, bagi hidup kami. Oh, kebaikan-Mu nyata, terima kasih Tuhan. Mari saudara berseru pada Tuhan, katakan, penolongku hanyalah dirimu. Mari engkau yang mulai putus asa, katakan, Engkau penghibur kami Tuhan, Engkau penolong kami Bapa, amin. Engkau sertai hidup kami, Engkau Bapa yang setia bagi kami. Engkau luar biasa Tuhan. Lebih lagi saudara berharap, berseru, penolongku, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau sekali lagi saudara, dengan iman, katakan dengan iman, percaya dan itu akan terjadi. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bahkan hari ini, setiap hembusan nafas yang kami hirup itu tanda kesetiaan Tuhan. Ajar pada kami untuk terus berharap dan berserah kepada-Mu Bapa, bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi adalah untuk membawa kebaikan di hidup kami. Mampukan setiap kami untuk terus bersyukur dan menjalani semua yang kami alami dengan hati yang berserah pada Tuhan. Sebab kami tahu semuanya akan indah pada waktunya Tuhan. Urapi kami malam ini, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, pengajaran-Mu. Urapi lidah mulut bibir hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, dan sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin, amin, amin.
Iya, baik. Selamat malam. Kita akan mendengarkan kesaksian terlebih dahulu sebelum kita membaca kembali firman Tuhan. Iya, shalom. Selamat malam, Ibu. Ini dari Sudan Selatan, Ibu Pendeta. Saya dengan Mayor In Suryanto, anggota TNI yang sedang melaksanakan tugas perdamaian dunia di Sudan. Saya ditugaskan selama 1 tahun. Dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Oktober 2021. Wow, puji Tuhan ya. Bapak Suryanto yang sedang bertugas di Sudan ya, perdamaian dunia. Iya, saya bersyukur dan saya mau bersaksi atas firman Tuhan yang Ibu sampaikan. Ya, waktu itu Ibu menyampaikan firman dari Mazmur 145 ayat 18 dan 19. Juga Yakobus 5 ayat 16 di ibadah online pada tanggal 21 Maret jam 1. Saat itu Ibu Pendeta menyampaikan bahwa jika doa kita belum dijawab, ya tetaplah setia menanti jawaban dan mujizat Tuhan. Dan juga introspeksi diri, apakah doa yang kita panjatkan itu hanya untuk memuaskan keinginan daging duniawi kita, ya, atau kehendak Tuhan. Melalui ibadah tersebut saya diingatkan oleh Tuhan dan saya merasa bahwa sebagian dari doa-doa saya, bahkan puasa yang saya panjatkan selama ini, itu adalah hanya untuk kepuasan diri saya sendiri, daging dan duniawi, sehingga tidak ada perasaan tenang dalam hidup saya, Bu. Namun setelah ibadah tersebut saya mengakui semuanya di hadapan Tuhan. Saya mau bertobat dan saya juga mau meninggalkan semua dosa-dosa saya. Saya mau membersihkan segala kepahitan dalam hati ini, Bu. Saya takut dan saya mau belajar setia kepada Tuhan. Saat ini sekalipun daging saya terasa sakit, tapi saya merasakan ada perasaan ketenangan, damai dan percaya pada Tuhan. Bahwa apapun dan kapanpun Tuhan menjawab doa saya, itulah yang terbaik dari Tuhan. Karena Tuhanlah yang mengetahui rancangan yang terbaik untuk manusia. Terima kasih Ibu Pendeta, saya sering mengikuti mesbah doa dan juga mesbah syukur yang disampaikan oleh Ibu. Tuhan memberkati Ibu sekeluarga. Amin, puji Tuhan ya, puji Tuhan saudara ya, ini dari seorang TNI yang sedang bertugas di Sudan, ya, perdamaian dunia. Dan ya dia juga setia mengikuti mesbah doa, mesbah syukur dan mengikuti semua semua khotbah-khotbah, bahkan ibadah online kemarin sangat menegur dia. Ya, mengapa doa-doanya belum dijawab sampai saat ini? Ternyata itu hanya untuk memuaskan keinginan. Terima kasih Pak, puji Tuhan kami semua berdoa untuk Bapak. Ya, selama Bapak bertugas di sana, biarlah kasih karunia Tuhan menyertai Bapak. Ya, dijauhkan dari segala kecelakaan atau apapun, dan satu saat nanti bulan Oktober ya, kita doakan Bapak boleh kembali ke Indonesia. Ya, Tuhan menyertai Bapak di dalam tugas negara. Bahkan kami semua percaya dan kami semua berdoa biar perlindungan Tuhan sempurna. Terima kasih Bapak Suryanto yang sedang bertugas di Sudan. Iya, baik, saya akan bacakan satu kesaksian lagi. Shalom Ibu Debbie, saya mau bersaksi, Bu. Nama saya Novani, umur saya 10 tahun. Saya mau bersaksi. Kemarin pada waktu hari Jumat malam, saya dibilangi oleh mama saya dan adik saya untuk berdoa bagi papa. Karena papamu besok akan periksa, check up semua darah, mata sama telinga. Lalu saya bilang, kenapa Ma? Papa harus diperiksa ya. Lalu mama bilang kalau mau kerja lagi harus di-check up semua, diperiksa. Malam itu saya dan mama serta kakak saya ikut berdoa. Sedangkan papa saya juga ikut mesbah doa di kapal karena papa saya bekerja di kapal. Oh, ini bapaknya bekerja di kapal jadi harus check up ya untuk bisa berlayar lagi. Saya berdoa Ibu supaya ya papa bisa kerja kembali.
Ya, lalu setelah selesai mesbah doa, saya akhirnya tidur. Namun sebelum saya tidur, saya berdoa lagi. Saya hanya bilang, Tuhan, ya Tuhan berkati Papa. Tuhan berkati Papa supaya saat Papa diperiksa semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Supaya Papa bisa bekerja lagi. Lalu habis berdoa saya tidur dan besok paginya besok siangnya jam 12 Papa saya video call dengan saya dan Papa bilang, ya puji Tuhan, ya Papa sekarang sudah di rumah sakit untuk check up. Ya, dan saya hanya bilang iya Pak. Lalu HP-nya dimatikan dan puji Tuhan Ibu, hasilnya semuanya bagus. Di luar dugaan saya Ibu, ya saya kesaksian ini saya bisa bersaksi juga, ya puji Tuhan. Semoga ibu dan keluarga semua diberkati oleh Tuhan. Ya, terima kasih ya buat adik Novani umur 10 tahun, saudara ya, yang bersaksi bahwa dia berdoa untuk papanya agar bisa diperiksa, di check up dan semuanya baik agar bisa terus bekerja. Kita berdoa ya supaya semua anak-anak diberikan cinta Tuhan, diberikan roh yang takut akan Tuhan, ya agar anak-anak juga bisa dapat memohon kepada Tuhan. Ya, bayangkan kalau kita serumah, seisi keluarga kita semuanya hidup dalam takut akan Tuhan, maka kita percaya saudara. Maka saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati, menyertai dan melindungi ya setiap kita. Bahkan mari libatkan anak-anak kita untuk terlibat sebagai pendoa bagi keluarga ya. Dan Tuhan pasti mendengarkan doa orang-orang yang setia untuk mencari Dia. Iya, saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Sekarang sudah di Yeremia 45 ya. Kemarin kita sudah menyelesaikan Yeremia 44 bahwa pada akhirnya saudara ya bahwa Yeremia sudah tidak tercatat lagi di sana dikatakan setelah Yeremia pindah secara terpaksa ke Mesir, Alkitab tidak lagi mencatat tentang peristiwa-peristiwa dalam sisa hidupnya. Ya, jadi kita melihat kemarin Tuhan akhirnya menyerahkan mereka ya ke tangan yang kemarin 30 dikatakan ya dalam tangan musuhnya dan dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawanya. Sama seperti aku menyerahkan Sedekia Raja Yehuda ke dalam tangan Nebukadnezar. Baik, kita akan lanjutkan langsung ke Yeremia pasal 45. Kata penghiburan Yeremia kepada Baruk ya, kita akan lihat saudara. Ayat yang pertama, firman Tuhan disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada Baruk bin Neria. Waktu Baruk dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda menuliskan segala firman tersebut dalam sebuah kitab langsung dari mulut Yeremia. Jadi saudara masih ingat Baruk ini adalah juru tulis Yeremia ya. Jadi firman Tuhan disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada Baruk bin Neria waktu Baruk dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda ya, lalu dia menuliskan segala firman tersebut dalam sebuah kitab langsung dari mulut Yeremia ya saudara. Kita semua masih ingat ya, peristiwa yang berhubungan dengan pasal ini ditulis dalam ya Yeremia 36 ayat 1 sampai 8 yang lalu. Pasal ini ditulis pada tahun 605 sampai 604 sebelum Masehi. Baruk adalah juru tulis yang mencatat perkataan Yeremia di kitab gulungan ya. Ayat 2 berkata, beginilah firman Tuhan Allah Israel tentang engkau, hai Baruk ya. Ayat 3, oleh karena engkau telah berkata, firman Tuhan bilang, oleh karena engkau telah berkata, celakalah aku, sebab Tuhan telah menambahkan kedukaan kepada penderitaanku. Aku lesu ya karena keluh kesahku dan aku tidak mendapat ketenangan. Ayat 4, maka beginilah firman Tuhan, sesungguhnya apa yang kubangun akan kuruntuhkan dan apa yang kutanam akan kucabut, bahkan sekalipun seluruh negeri. Ya, firman Tuhan berkata saudara, mengerikan sekali ayat yang berikutnya ayat 5.
Masakan engkau mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri? Janganlah mencarinya, sebab sesungguhnya aku mendatangkan malapetaka atas segala makhluk. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepadamu akan kuberikan nyawamu sebagai jarahan di segala tempat kemana engkau pergi. Saudara yang terkasih, Baruk telah lama melayani Nabi Yeremia yang tidak populer ini. Menuliskan kitabnya yang berisi pergumulan dan penghukuman, dan sekarang dia merasa kacau, saudara ya. Allah menyuruh Baruk untuk tidak memikirkan dirinya dan upah yang layak diterimanya. Jika Baruk melakukan hal ini, Allah akan melindunginya. Kita akan mudah kehilangan sukacita, saudara, di dalam kita mengikut Tuhan, dalam kita melayani Tuhan, apabila kita melepaskan pandangan kita daripada Tuhan, ya, dan beralih kepada keinginan dunia atau apa yang di sekeliling. Semakin kita mengalihkan pandangan kita dari tujuan Tuhan dan mengarahkan pandangan kepada pengorbanan kita sendiri, ya, kepada keinginan duniawi, keinginan daging kita, ya, maka kita akan menjadi semakin frustasi. Sewaktu melayani Tuhan, waspadalah agar kita tidak berfokus pada apa yang kita berikan bagi Tuhan atau apa yang akan kita dapatkan dari Tuhan. Bila ini terjadi, maka mintalah pengampunan dari Tuhan. Kemudian arahkanlah kembali perhatian kita kepada hak istimewa yang tiada bandingannya di dalam kita melayani Tuhan. Baruk ini, saudara, sudah merasa, ya, aduh, celaka aku ini, ya, kenapa juga dia menyesal, saudara. Ya, dia berkata, ya, maka aku ini celaka, ya, sebab Tuhan telah menambahkan kedukaan pada penderitaanku. Ya, aku lesu keluh kesahku, ya. Jadi dia merasa dia mengikuti melayani Nabi Yeremia itu, ya, ngapain bersusah-susah, malah membawa celaka pada hidup sendiri, malah gak enak, gak dapat apa-apa. Saudara, ketika orientasi kita dalam mengikut Tuhan hanyalah berkat, 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 dan berkat, kita berpikir kalau kita ikut Tuhan kita akan menerima semua yang enak, ya, kita tidak perlu menderita, maka kita sedang salah. Orang mengikut Tuhan itu membayar harga, saudara. Begitu sedikit saja kita mengalihkan perhatian kita kepada kesenangan duniawi atau hak-hak kita, harusnya itu, ya, saya sudah melayani itu harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini, maka kita tidak akan pernah bisa melihat, ya, apa yang sesungguhnya Tuhan sedang sediakan. Ketika seseorang melayani Tuhan, berhentilah memikirkan kesenangan daging. Ya, saya bersaksi, ya, saya sampai tahun lalu saja, saudara, ya, saya masih secara manusia bertanya, Tuhan, sampai kapan saya ini selesai dengan semua pergumulan, penderitaan di dalam mengikut dan melayani Tuhan. Ya, tetapi saudara, ya, ketika saya sudah ada perkiraan begitu, saya cepat-cepat dalam nama Tuhan Yesus, ampuni aku Tuhan. Karena seringkali sebagai manusia kita ini mengikut Tuhan, kita ingin menikmati sedikit yang enak, ya. Itu adalah sifat semua manusia, mau hamba Tuhan, mau jemaat, mau siapapun dia. Hari ini kita punya masalah, pengennya besok dijawab. Hari ini kita punya utang, pengennya besok lunas. Ya, seperti itulah kehidupan manusia. Tetapi saya mau bilang, saudara, ketika kita terus berfokus pada keinginan diri, ketika kita terus berfokus pada harusnya saya ini dapatnya begini, harusnya saya itu menerima yang seperti ini, harusnya begini, bukan begitu. Seringkali standar yang kita pakai untuk mengukur itu akan membuat kita frustasi dan capek. Baruk mengalami hal yang sama di dalam mengikuti Yeremia, saudara. Tuhan berkata kepada dia, masakan engkau mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri? Janganlah mencarinya, sebab sesungguhnya aku mendatangkan malapetaka atas segala makhluk. Demikianlah firman Tuhan, tetapi kepadamu akan kuberikan nyawamu. Jadi Tuhan sudah berjanji, aku akan melindungi nyawamu, Baruk, ya, ketika engkau setia melayani aku dan mengikuti Yeremia, saudara. Ya, maka jangan fokus kepada keinginan daging dan kepada upah, tetapi mari kita fokus pada tujuan dan rencana Tuhan. Ayat sekarang pasal 46, ya, kita akan lihat pasal 46 ayat yang pertama. Firman Tuhan tentang bangsa-bangsa, ya, firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia tentang bangsa. Ayat yang kedua, ya, mengenai Mesir ini sekarang, ya, ayat yang kedua dikatakan mengenai Mesir, ya,
terhadap tentara Fir'aun Neko, raja Mesir yang berkemah di tepi sungai Efrat dekat Karkemis, ya, dan yang dipukul kalah oleh Nebukadnezar raja Babel dalam tahun yang keempat pemerintahan Raja Yoyakim bin Yosia raja Yehuda. Ayat yang ketiga, siapakah perisai besar dan perisai kecil, ya, dan majulah untuk bertempur, ya, kata firman Tuhan. Saudara, dalam pasal ini kita mendapatkan beberapa wawasan mengenai Tuhan dalam rencananya untuk dunia. Meskipun Tuhan memilih Israel untuk suatu maksud tertentu, maksud khusus, ya, Dia mengasihi semua orang dan Dia ingin agar semua orang juga datang kepadanya. Allah itu adalah kudus dan tidak akan mentoleransi dosa kita. Penghukuman, keinginan dan untuk membalas dendam, tetapi atas hal yang dialami ketidakwajaran dan ketidakadilan. Ya, namun saudara, Allah tidak senang menghukum tetapi menyelamatkan. Allah itu tidak senang berpihak, Dia ingin menghakimi setiap manusia dengan standarnya Tuhan. Makanya mari kita mau sungguh-sungguh berdoa, mari kita mau sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, ya, untuk terus berserah kepada Dia. Saudara, ayat yang keempat ini tentang Mesir, ya, firman Tuhan berkata, ayat yang keempat, pasanglah kuda dan naiklah hai pengendara, ya, pengendara, ambillah tempatmu dengan memakai ketopang, ya, tajamkanlah tombakmu, pakailah baju sirahmu. Ya, ini firman Tuhan datang kepada Mesir. Ayat yang kelima, di sana dikatakan, mengapa kulihat mereka terkejut mundur ke belakang, pahlawan-pahlawan mereka terpukul kalah, lari kocar kacir tanpa menoleh kedahsyatan dan segala, ya, jurusan. Demikian firman Tuhan, orang yang tangkas tidak akan dapat melarikan diri. Pahlawan, ya, tidak dapat meluputkan diri. Di utara di tepi sungai Efratlah mereka tersandung dan rebah. Ya, ketika saudara, ya, Tuhan itu mengadili bangsa-bangsa, maka lihat apa yang akan terjadi. Kocar kacir, ya, firman Tuhan bilang, tanpa menoleh, ya, bahkan para pahlawan-pahlawan akan terpukul kalah. Maka sia-sialah semua rencana manusia, maka sia-sialah semua hal yang diagung-agungkan oleh manusia ketika bangsa ini yang tersisa berencana lari ke Mesir dengan harapan mereka takut ada di Yehuda. Nanti takutnya dibunuh, mereka melarikan diri ke Mesir padahal Tuhan sudah melarang mereka. Tapi akhirnya Tuhan taklukkan juga Mesir, para pahlawannya terpukul kalah. Saudara, hanya pada Tuhanlah tempat teraman untuk kita berlindung. Dialah tempat pertolongan kita, Dialah tempat sandaran kita. Jangan pernah berhenti untuk terus berharap dan berserah kepada Dia. Mari saudara, kita mau katakan, terima kasih Tuhan, penolong kami hanyalah Diri-Mu di hidup kami. Kami mau belajar setia dan menyerahkan hidup hanya kepada Tuhan. Penolongku hanyalah Diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang penolongku, Tuhan penolongku hanyalah Diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami tidak punya cukup kekuatan atau hikmat untuk menjalani hidup kami.
Kami perlu Tuhan, kami perlu merendahkan diri, bertobat dari hidup dan jalan-jalan kami yang jahat, agar kami boleh mengalami rancangan-Mu dalam keluarga rumah tangga kami, suami, istri, anak-anak boleh hidup dalam perkenanan Tuhan hanya ketika kami berbalik dari hidup yang jahat. Berkati para suami menjadi imam, istri menjadi penolong, anak-anak hidup takut Tuhan. Masa depan mereka dalam tangan Tuhan, pekerjaan mereka, bahkan jodoh mereka, semuanya berasal dari Tuhan saja. Berkati juga Bapa untuk setiap keluarga besar kami, oma opa, orang tua kami, kakek nenek kami di usia senja mereka. Tuhan terus tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Para single parent juga, Tuhan mereka tidak pernah sendiri, ada tangan Tuhan yang menopang, ada damai sejahtera sukacita Tuhan atas hidup mereka, bahkan perlindungan Tuhan sempurna. Bahkan untuk setiap anggota keluarga kami yang sedang terbaring sakit, entah yang ada di rumah atau di rumah sakit, sakit apapun Tuhan, hari ini kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan sanggup menyembuhkan. Engkau yang pegang kendali atas hidup kami, organ-organ tubuh kami. Ajar kami menyadari bahwa hidup mati kami ada di tangan Tuhan. Bagi kami hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ampuni segala dosa pelanggaran. Kalau dosa membawa penyakit di hidup kami mohon pengampunan. Kalau karena kuasa kegelapan kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Hamba berdoa kesembuhan boleh terjadi di dalam nama Yesus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan atas hidup kami seperti di sorga. Terima kasih Bapa. Engkau juga Tuhan yang sanggup memberkati setiap kami, anggota keluarga kami yang sedang ada dalam ikatan kuasa kegelapan, yang sedang terikat dengan dosa-dosa yang membawa mereka dalam kebinasaan, bahkan dalam pergumulan yang begitu berat, yang terikat dengan Tuhan kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, judi, yang terikat juga Tuhan dengan kenajisan, percabulan, perselingkuhan, yang terikat dengan amarah, kepahitan, kebencian, yang terikat dengan depresi, ketakutan, kecemasan. Kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Kami tahu ketika kami mau, Tuhan yang memampukan kami untuk dilepaskan. Kami berdoa dalam nama Yesus, bahkan semua telepon, SMS yang masuk, WA, Tuhan yang sanggup menjadi jawaban. Hamba begitu terbatas untuk membalas satu persatu, namun dengan iman kami percaya malam ini Tuhan melawat dan menjamah setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap kami yang berkekurangan, Tuhan menjadi penolong, bahkan Allah mencukupi. Kami berdoa untuk setiap kami juga yang merindukan punya keturunan, punya anak, keturunan ilahi dalam nama Yesus. Tuhan memberkati setiap kandungan yang tertutup. Roh kemandulan kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, mampukan kami untuk sungguh-sungguh hidup dalam jalan-jalan-Mu. Bahkan kami berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, lepaskan berkat buat bangsa kami Indonesia. Lawatan Tuhan terjadi dari Sabang sampai Merauke, hujan pertobatan tercurah dalam nama Yesus. Tuhanlah yang berdaulat. Bapa, biarlah kami semua bertobat untuk sungguh-sungguh merendahkan diri di kaki Tuhan. Engkau terus memberkati TNI Polri. Kami percaya dalam satu kesatuan, bahkan seluruh pejabat-pejabat yang ada di atas bangsa ini. Bahkan juga kami percaya Bapak Presiden Jokowi, wakilnya Ma'ruf Amin, Tuhan terus memberkati dengan roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan rencana Tuhan. Berkati juga semua tim medis yang ada di garis terdepan mengenangani COVID-19. Kami percaya kuasa Tuhan lebih besar, hidup mati kami di tangan Tuhan. Ajar kami tidak takut Bapa, tetapi hidup dengan iman. Bahkan kami boleh terus menjaga kehidupan kami sesuai dengan aturan kesehatan. Biarlah Engkau berikan kedisiplinan bagi setiap kami. Namun kami tidak takut sebab roh Tuhan lebih besar. Berkati juga yang ada di bangsa-bangsa, mereka yang terus setia mengikuti mesbah doa. Kami berdoa tidak ada kematian massal karena COVID, yang ada kesembuhan massal terjadi dalam nama Yesus. Lawatan Tuhan terjadi buat setiap mereka yang setia berdoa di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkus dengan anugerah dan kuasa-Mu, bahkan setiap pergumulan mereka Tuhan yang menjadi jawaban. Terima kasih buat malam hari ini kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan.
Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, rumah tanggamu diberkati Tuhan, kesehatanmu, keuanganmu, bahkan engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap setia untuk ikut Mesbah Doa. Jangan lupa saudara share, bagikan supaya sahabat rekanmu juga boleh diberkati Tuhan. Tekan tombol like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.